Halo Bray, di sini kita akan membahas sampai selesai tentang kasus yang saat ini viral, kasus yang membuat kita tercengang, dan kasus yang dimana membuat parah orang mungkin emosi mendengarnya. Tetapi sebelum kita membahas kasus ini, terlebih dahulu bapak, ibu, kakak, adik bahkan kakek, nenek menekan tombol like and subscribe dan mengaktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video saya yang terbaru. Apakah sudah Bray? Mari kita bahas kasus yang dimana kasus ini berlokasi di Pramubulih, Sumatera Selatan. Ada seorang pria bernama Ardan Feriawan, dipanggil Ardan yang berusia 34 tahun, warga Jalan Tangkuban Perahu, Kelurahan Muara II, Kecamatan Pramubulih Timur, Kota Pramubulih, Sumatera Selatan. Pada akhir Desember 2019, Ardan bebas dari penjara akibat kasus pencurian dan kembali menjalani kehidupan normalnya seperti warga lain. Lalu Ardan membuka usaha bengkel. Singkat cerita dari Ardan, Ardan berkenalan dengan wanita bernama Yasmin Elvira yang berusia 37 tahun, yang tinggal tidak jauh dari rumah Ardan di Jalan Kerinci Vina Asri 2, Kelurahan Muara II, Kecamatan Pramubulih Timur, Kota Pramubulih, Sumatera Selatan. Perkenalan Ardan dan Yasmin berawal dari Facebook dan dilanjutkan lewat WhatsApp. Sebenarnya sudah memiliki suami yang bernama Renaldi Eka Putra, yang sering dipanggil Renal, berusia 42 tahun. Dari pernikahannya dari suami Yasmin memiliki 3 orang anak. Sejak April 2020 Yasmin dan Ardan menjalin hubungan terlarang, dan akhirnya mereka berpacaran. Mereka sering bertemu di berbagai tempat, kadang di bengkel Ardan atau berbincang di rumah Ardan, hingga mereka sering bercocok tanam. Keduanya juga sering jalan-jalan sangat mesra sambil berboncengan dengan sepeda motor keliling Pramubulih, kota tempat tinggal mereka. Tidak terasa lama hubungan asmara itu sudah berlangsung selama 6 bulan. Yasmin sukses menyembunyikan perselingkuhannya dari suami. Tetapi keberuntungannya ternyata tidak selamanya memihak kepada Yasmin, di mana sang suami membukanya Yasmin dan membaca percakapan mereka di Facebook. Betapa marahnya Renaldi saat itu. Dia peringatkan Yasmin agar memutuskan hubungannya dengan Ardan. Yasmin berusaha melupakan Ardan tetapi tidak bisa, dikarenakan dia sudah terlanjur mencintai Ardan. Di mana Renal mengetahui Yasmin masih berhubungan dengan Ardan, Renal kembali memberi peringatan kepada Yasmin agar memutuskan hubungannya selamanya dengan Ardan. Tetapi Yasmin tidak peduli dengan perkataan Renal, di mana selama 5 hari pergi berduaan dengan Ardan ke kampung pria itu di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ketika Yasmin pulang, pertengkaran pun terjadi, di mana Renal kembali peringatkan Yasmin agar memutuskan hubungannya dengan Ardan. Di mana Renal sudah tidak percaya dengan perkataan Yasmin, di mana Renal tidak bisa membiarkan Yasmin begitu saja. Dia harus memantau setiap pergerakan dari Yasmin tanpa sepengetahuan Yasmin, di mana Renal memasang alat pelacak di motor Yasmin. Sejak saat itu Renal selalu memantau kemana Yasmin pergi bersama sepeda motor. Akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 bulan November tahun 2020, sekitar jam 1 siang, Renal yang sedang berada di tempat kerjanya di perusahaan Muara Enim mengecek aplikasi pelacak. Dihnya Renal terkejut melihat GPS menunjukkan sepeda motor itu berada di tempat karaoke. Renal berpikir untuk apa Yasmin berada di sana. Padahal pada saat di rumah Yasmin meminta izin untuk keluar membeli susu untuk anaknya. Renal yang curiga buru-buru mendatangi rekan kerjanya untuk meminjam motor. Renal langsung menuju ke tempat karaoke. Pada hari Rabu 25 November tahun 2020, sama dengan hari-hari lainnya, tempat karaoke itu buka seperti biasa pada jam 11 siang. Karyawan yang sedang bertugas, di mana pada saat itu Yasmin memesan paket room karaoke atas nama orang lain.
Lalu karyawan tersebut memberikan ruangan kamar nomor 3. Yasmin pun masuk. Sekitar 20 menit kemudian, Ardan datang menyusul dan masuk di ruangan nomor 3. Sementara itu Renal baru saja tiba di tempat karaoke tersebut dan memarkir sepeda motornya dan melihat sepeda motor yang sering dipakai Yasmin. Renal pun masuk memegang pisang tajam di tangannya dan duduk di lobi di mana satpam mendekati Renal dan bertanya, "Ada yang bisa dibantu, Pak?" Renal menjawab, "Saya mau karaokean," di mana satpam menyuruh Renal untuk mendaftar, tetapi Renal malah menolak dengan alasan sedang menunggu seseorang di lobi. Sementara itu Renal memperhatikan sekeliling dan beranjak menuju ruangan karaoke dan memeriksa satu persatu ruangan tersebut. Ketika Renal tiba di ruangan nomor 3, Renal melihat Yasmin dan Ardan sedang berduaan. Renal pun marah besar dan berkata, "Dari dulu sudah saya bilang, jangan lagi berhubungan dengan laki-laki ini." Di mana kala itu Yasmin dan Ardan buru-buru bela diri dan menjawab, "Saya tidak selingkuh, kami hanya berbicara untuk menyelesaikan hubungan kami." Di mana saat itu Renal sudah tidak percaya dengan perkataan Yasmin, di mana Renal sudah sangat emosi langsung menghabet Ardan, di mana Yasmin saat itu berteriak untuk menahan perlakuan Renal, di mana kala itu Yasmin meminta tolong. Di saat itu karyawan mendengar suara yang sedang meminta pertolongan, dia pun mendatangi ruangan nomor 3, dan saat itu karyawan itu menahan Renal tetapi tidak bisa, ia pun mundur dan memanggil pihak berwajib yang tidak jauh dari lokasi karaoke itu, di mana pada saat itu polisi sudah datang ke lokasi, sudah melihat tubuh Ardan yang sedang terbaring, di mana polisi langsung menyuruh Renal untuk menurunkan pisang tajam itu. Renal pun menyerahkan diri dan polisi menginterogasi Renal saat itu, di mana Yasmin juga ikut diinterogasi, di mana Yasmin meminta maaf kepada Renal saat itu. Pada saat Renal sudah dibawa ke Polres Prabu Mulih, Renal kembali diinterogasi terkait kejadian itu. Pada saat hari persidangan, Yasmin menjawab bahwa Renal adalah sosok suami yang taat beribadah dan sosok ayah yang baik untuk anak-anaknya. Renal juga memberikan uang untuk keluarga Ardan, di mana ibu Ardan saat itu memang mengenal Renal dan mengatakan bahwa Renal orang yang baik dan sering membantu orang-orang di dekat rumahnya, di mana hakim persidangan memvonis Renal dengan hukuman penjara 5 tahun penjara akan perlakuan baik menurut para saksi. Jadi kesimpulan dari kasus ini teman-teman adalah ketika kita sudah diberikan suami yang baik dan taat beribadah, kita harus bersyukur dikarenakan kita sudah ditakdirkan untuk bersama baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Baik, sampai di sini saja tentang kasus kali ini. Jika teman-teman suka dengan video saya kali ini, jangan lupa menekan like dan subscribe ya. Sampai jumpa di pembahasan kasus selanjutnya.